netizen yang ngomongnya Mas Eko dipecat dari OP27 ya. Apa memang benar ya gitu kan? Saya juga baru pernah dengar ini soalnya. Oh, enggak sih Mas, kalau ya tadi aku ngomong tadi, ya puji Tuhan sampai sekarang selama aku balapan belum pernah sih dipecat. Belum pernah kan? Belum. Ya cuman memang udah ada peluang sendiri buat mandiri buat tahun ini 2020 ini. Tapi saya juga masih bantu-bantu maksudnya kalau mau disuruh nyeting OP27 saya juga masih mau. Ya Cicangkal kemarin itu kan masih joinan sama ya, OP kan? di Cangkal gitu. Kebetulan motor OP nggak ada yang balap, jadi saya juga di tim saya itu di tim BMP itu nggak ada. Sekarang kan belum punya spot kan belum punya kan. Saya pakai punya OP. Itu ya masih bagus hubungannya sih, masih bagus. Nggak ada pecah-pecatan. Nggak ada pecah-pecatan. Berarti kok bisa ada netizen yang bilangnya dipecat itu emang nggak ada klarifikasi gitu Pak? Enggak sih Mas, aku malah nggak tahu malah kalau ada yang ngomong pecah-pecatan sih nggak ada sih. Saya masih walaupun saya sudah nggak bareng sama Mas Susron, sekarang juga kemarin hari Kamis kemarin saya juga dari Mas Susron, dari OP, dari Walter juga masih biasa aja pokoknya, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh, itu ya terlalu mendramatisir sendiri. Iya. Kalau netizen itu seperti itu. Benar. Ya, jadi memang perlunya klarifikasi ya biar nggak timbul salah paham. Jadi sebenarnya antara kadang ya berita ya kayak gini, kadang yang divideokan, yang diupload di YouTube itu bukan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ya zaman sekarang Mas. Iya, yang bikin panas kan justru media. Padahal antar mekanik, antar pembalap ya adem-adem ya. Kalau saya sih ya enggak. Saya malah pertama kali dengarnya malah sekarang ini. Tapi enggak ada sih Mas yang kata-kata pecat, kata-kata pamit juga enggak ada. Saya cuma ngomong tahun depan kayaknya saya mau belajar mau balapan mandiri. Tapi nanti kalau misalnya suatu saat butuh saya, yang ayo nggak apa-apa. Kalau misalnya OP masih kosong pun, kalau misalnya dia butuh saya juga, saya juga siap gitu. Jadi nggak ada kata-kata pecat, nggak ada kata-kata pamitan atau gimana, nggak ada. Sampai sekarang masih bagus. Masih bagus kan? Terlalu ini. Netizennya terlalu ini. Aduh, enggak sih, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa ya. Berarti masih sering ketemu gitu untuk silaturahmi gitu kan? Masih berjalan lancar ya. Ya kan kita kan kalau di luar balapan juga bercandanya masih kayak biasa ya. Itu sudah dijawab pertanyaannya dari siapa lagi? Seneng mikirah Night Life lah, itu nama asli apa bukan nggak tahu. Lanjut pertanyaannya, fenomena slip engine Mas Eko. Iya. Gimana pendapatnya jenengan? Jenengan kan juga bikin slip engine. Iya. Kelas yang paling rame sekarang kan juga kayak slip engine. Kenapa bisa slip engine itu sekarang meledak? Kalau meledak sih enggak sih Mas, cuman itu mungkin lebih ke nostalgia. Zaman dulu sih kan slip engine udah ada, itu tahun 2005-an itu udah ada ya. Cuman zaman dulu kan rangkanya bebas. Namanya belum slip engine kayak dulu. Namanya dulu BB 200 cc. Ya. Itu masih campur sama FU sama pokoknya yang DUHC itu masih campur ya. Kalau sekarang memang udah dibikinin kelas khusus ya. Iya, karena kan nggak mungkin kan, susah kalau buat ngejar DUHC. Kita kalah di spek mesin, speednya udah beda, klemnya juga jumlah klemnya udah beda. Jadi lebih ke kelas nostalgia kalau menurut saya. Emang kalau bikin slip engine itu susah Mas? Gampang-gampang susah. Kalau dulu tuh saya udah pernah bikin, terus juara juga udah sering Mas. Tapi dulu itu juaranya malah di kelas campuran. Maksudnya BB 200 itu campur FU, campur apa. Itu malah dulu sering menang gitu. Terus kemarin awal-awal muncul slip engine itu bikin lagi gitu,
nggak kebenaran, rontok terus. Rontok terus. Spare partnya udah nggak mumpuni. Ya Itu yang- ilmu dulu lah, ilmu dulu Oh. kalau terapi sekarang itu kurang kuat. Kurang kuat. Ya. Memang Ini mulai katanya slip bikin-bikin engine itu lah. riskan rontok gitu. Terus kan iya, itu kan mesin 110 cc dipaksa jadi 200 cc yang Naiknya udah materialnya juga 2 kali lipat ya. tipis-tipis. Mm-mm. Ya, hampir 2 kali lipat. Update nggak kelas slip engine yang menurut jenengan rame? Ya, ini saya lagi bikin, Mm-mm. lagi bikin lagi satu laginya Mas, yang apa ya? Yang agak mahal Agak-agak mahal ya. speknya. Mm. Oh, biar aman. Kemarin sih masih udah aman, cuman nggak tahu ini kendala di pair clap terus. Cara klep Iya, pair clapnya belum nemuin yang pas. cocok. Jadi kalau mesin panas dikit itu udah nggak mau. Katanya slip engine juga kalau setting jangan lebih dari 3 kali. Nah makanya, Mm. jadi sekali itu bagus, 2 kali udah beda lagi, Udah udah beda. 3 kali udah nggak bisa. Itu setting pertama 175, misalnya setting pertama 75, kedua udah 77. Mesinnya gampang panas ya. Ya, berubah-ubah itu Mas, mungkin. Berarti memang PR-nya itu di situ ya. Ya, PR-nya di di situ. Makanya ini masih terbentur di spare part aja. Saya belum ketemu di spare partnya apa. Cuman ini udah hampir ketemu sih. Udah dapat yang bagus. Nanti tinggal setting aja. Bikin slip engine khusus untuk event aja. Ya, Nggak mau liaran. enggak Mas. Apalagi liaran nanti startnya lama. Rontok dhisik. Rontok dhisik malah. Berarti kalau ilmu zaman dulu di slip engine diterapkan di kelas sekarang ya memang susah ya. Dulu tuh aku pakai pistonnya cuman paling pakai piston CBR. Heeh. CBR tuh kadang asli ya, Honda yang asli itu kadang merek-merek kayak MPP itu masih mumpuni. Masih mumpuni. Kemarin awal-awal saya bikin langsung pecah Pecah. di tempat itu, oper 1 kedua udah pecah, bikin lagi pecah lagi, udah sampai 3 kali pecah. Itu dari bahan spare part-nya apa mana sebenarnya? Iya, makanya saya mikirnya hitung-hitungan zaman dulu sampai kalau sama sekarang itu kan beda jauh Mas. Dari durasi, dari kompresi itu beda jauh semua. Memang perlu banyak yang diperbaiki ya. Iya, makanya dulu kompresi zaman-zaman dulu 13 lah, 13 2, 13 maksimal 13 setengah itu udah bisa juara, udah Udah juara juara. itu. Wow. Zaman sekarang kan 14 14 lebih. Iya. Kompresinya jatuh di 14-an. Terus materialnya kan juga nggak kuat kalau kompresi tinggi, terus ya pokoknya bahan-bahannya kan kalah Ya. Itu mungkin memang spare part yang dulu bahannya dikurangi juga mungkin. ya nggak tahu kalau itu. Buktinya pecah itu loh. Memang kita harus upgrade ke material yang lebih bagus lagi. Iya, kayak pair clap dulu cuma pair clap Jepang, itu asal pair clap Jepang itu mumpuni. Sekarang Jepang udah nggak mumpuni. Saya gonta ganti pair clap itu ada kalau 10 kali, nggak ada yang cocok. Berarti untuk permasalahan slip engine sendiri itu di perklep. Pair clap aja. Kalau untuk pistonnya udah yang mantap. Udah Udah. berapa kali saya setting piston nggak ada masalah, pakai Piston 6 aman. Pro itu. Berarti perklepnya memang belum Pair ketemu. clapnya sama ada lagi kopling. Kopling. Kopling kalau itu permasalahan di. Iya, di kopling sih, kopling kadang kampasnya yang boros. Kampasnya Tapi boros. kalau kampasnya saya nggak masalah. Yang pair clapnya itu yang kemarin sempat pusing. Pusing ya. Sampai sekarang belum dapat. Ini udah dapet. Ini makanya lagi bongkaran kan motornya. Lagi kemarin tak bikin klep-klepnya sama cuman penyesuaian klep. Di klep noken, templar sama pair clapnya itu. Cuman di head aja. Di head aja belum. Kalau setting di sini di mana? Tawang Mas. Tawang Mas. Ya, Itu betul. emang khusus setting, Iya, khusus setting. bukan istilahnya tempat liaran ya. Bukan, kalau Semarang sih malah liaran saya nggak tahu sekarang. Sekarang nggak tahu. Banyak sekali. Sudah Saya off. Sudah off ya. nggak pernah ngikutin liaran. Soalnya di Semarang saya selain Mijen belum pernah itu ke tempat lain gitu, selain Mijen. Tawang Mas. Di Misen juga ada sih, cuman tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Oh. Kemarin Mijen juga nggak berangkat ketabrak job wedding.